Ya, sebelumnya baca ayat suci Al-Quran dulu, akan dipimpin oleh Afifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul amma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yazzakaru fatanfa'ahu zikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirat faman syaa'a zakara fi sufi makaramatin marfu'atin muttaharra bi aidi syafarra kiramin barrarat. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita semua dapat berkumpul kembali di mata kuliah pengelolaan Taman Asuhan Anak Muslim di pertemuan ke-13 ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimina kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Dr. Randa Hajayun Yulianingsi MPD dan teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi evaluasi pelaporan dan pembinaan Taman Asuhan Anak Muslim, yang beranggotakan Afifah Cindy Aprilia, Ajeng Rapiah, Anissa Nur Khofifah, dan saya sendiri, Lastri Aryaningsih. Sebelumnya izin konfirmasi, Ajeng Rapiah tidak bisa ikut karena sedang sakit. Lanjut ya. Lanjut. Baiklah, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Teh Anissa Nur Khofifah, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi di PAUD disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak mengacu pada standar penilaian. Menurut Wahyudin dan Agustin bahwa evaluasi adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh
informasi tentang kemajuan berbagai aspek perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama waktu tertentu. Selanjutnya, aspek yang dievaluasi dalam penyelenggaraan program TAAM. Dalam pembelajaran anak usia dini, guru dapat mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang dilaksanakan berhasil langkah penggunaan media yang kurang tepat, kurang menarik, ataupun menggunakan metode yang kurang tepat. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Nah, aspek yang dievaluasi di PIAUD yaitu misalnya mengevaluasi tumbuh kembang anak dalam segi sensorik motorik. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi yang akan dibacakan oleh Telastri. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, menyeluruh. Dalam konteks pengajaran, prinsip menyeluruh mempunyai arti bahwa evaluasi dilaksanakan terhadap semua aspek kebahasan, yaitu kosakata, struktur, ejaan, dan unsur-unsur prosodi. Evaluasi juga menyangkut seluruh bidang keterampilan berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Lebih dari itu, evaluasi dilakukan terhadap semua ranah kemampuan, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan maksudnya evaluasi dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya. Lalu dievaluasi lagi. Hasil evaluasi baru tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, berorientasi. Pada tujuan sebagaimana dikemukakan, menurut Nur Hadi, evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak. Karena itu, sudah seharusnya evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada tujuannya. Evaluasi yang berorientasi pada tujuan dapat tercermin pada kesesuaian alat evaluasi dengan rumusan perilaku yang ditargetkan dalam tujuan. Yang keempat, objektif. Objektif mengandung arti bahwa informasi dan skor yang diperoleh serta keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keadaan siswa yang sebenarnya. Dengan demikian, pandangan subjektif pengevaluasian tidak terlihat dalam evaluasi tersebut. Terus, terbuka. Proses dan hasil evaluasi dapat diketahui oleh semua pihak yang terkait, yaitu dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Hal itu berarti bahwa hasil evaluasi yang dilaksanakan dalam program jangka pendek, misalnya evaluasi formatif ataupun evaluasi harian, dapat diketahui oleh siswa. Bahkan jika siswa minta keterangan kepada guru tentang sasaran yang akan dievaluasi, guru hendaknya menjelaskan sampai batas-batas tertentu yang tidak menafikan fungsi evaluasi itu sendiri. Terus ada evaluasi, prinsip evaluasi bermakna. Yaitu evaluasi yang dilaksanakan hendaknya mempunyai makna bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu siswa dan guru. Siswa sebagai pembelajar berkepentingan terhadap evaluasi, yaitu untuk mengetahui hasil belajarnya dan perkembangan. Selanjutnya, mendidik. Evaluasi dilaksanakan untuk mendorong siswa belajar lebih mantap. Hasil yang diperoleh dalam evaluasi dipergunakan sebagai penghargaan terhadap keberhasilan belajar
atau sebaliknya digunakan sebagai peringatan atas kekurangan berhasilan belajar. Dengan demikian, siswa yang memperoleh hasil baik semakin bersemangat. Yang terakhir, sesuai dengan kurikulum, yaitu kesesuaian yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian evaluasi dengan 3 komponen dalam program pembelajaran, yaitu tujuan, materi, dan metode. Selanjutnya, tindak lanjut evaluasi akan disampaikan oleh Afifah. Tindak lanjut evaluasi. DITAM merupakan tindak lanjut evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti meningkatkan kompetensi pendidik untuk meningkatkan pelaksanaan perencanaan program dengan lebih cepat, membuat sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada. Selanjutnya, pihak yang mendapat akses pelaporan evaluasi, yaitu pihak lembaga penyelenggaraan TAAM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kantor Kementerian Agama di daerah penyelenggaraan pendidik. Kemudian pembinaan setelah diselenggarakan evaluasi, melaksanakan kegiatan pelatihan bagi guru-guru TAAM untuk meningkatkan kompetensi guru. Oke. Kepada teman-teman yang akan menambahkan materi, dipersilahkan. Bismillah, sebelumnya izin bertanya. Kalau untuk pembahasan yang ini hanya ngebahas yang evaluasi ya? Pembinaan dan pelaporannya mah enggak tercantum? Iya, masih kurang deh. Mungkin sedikit menambahkan teh dari teknik pembinaan yang pentingnya pertama ada pendampingan, yang mana pendampingan ini berupa kegiatan coaching atau mentoring. Coaching ini merupakan pendampingan jangka pendek dalam rangka memberikan kompetensinya. Sedangkan mentoring merupakan pendampingan dalam waktu yang lebih panjang dalam rangka membangun hubungan antara pendidik dengan seniornya gitu. Seperti adanya ya mentoring tersebut gitu, diskusi-diskusi saling memberikan pendapat. Yang kedua ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini dapat dilakukan secara berencana untuk memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran dan pengelolaan kelas yang dilaksanakan guru. Dan yang ketiga yaitu observasi. Observasi kelas dapat dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan guru dan anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya percakapan pribadi. Nah, percakapan ini yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Apabila ada masalah khusus gitu langsung dibicarakan gitu, langsung ada percakapan secara pribadi gitu. Nah, yang selanjutnya kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk saling bertukar pengalaman dan hal-hal lain yang bertujuan untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu rapat rutin. Nah, rapat rutin ini mungkin udah ada waktunya juga diatur oleh kepala sekolah dan pihak yang baik itu pendamping dan guru lainnya gitu. Kegiatan ini dilakukan antara pembina. Nah, antara pembina dengan para guru dalam rangka memecahkan masalah. Karena dalam pembinaan ini dapat menggunakan teknik berdiskusi. Itu udah disebutkan tadi dalam mentoring gitu, berdiskusi, saling berikan pendapat, ide tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembelajaran atau penyelenggaraan di Taman Asuh Anak Muslim.
Mungkin itu teh, mungkin untuk pembinaan dan pelaporannya mungkin bisa ditambahkan ya. Itu masih evaluasi saja. Atur nuhun. Iya, siap. Atur nuhun. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini masih Izin menambahkan. Ya, boleh. Mau menambahkan yang pembinaan. Pembinaan itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat jenjang pembinaan. Yang pertama itu tingkat lembaga. Di tingkat lembaga dilakukan oleh kepala sekolah, sementara kepala sekolah dibina oleh yayasan. Yang kedua tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan dilakukan oleh pengawas atau dilakukan oleh pengawas. Yang selanjutnya, bentar ya Teh. Ya, yang selanjutnya tingkat kecamatan tadi dilakukan oleh pengawas atau UPTD kecamatan di mana PAUD berbasis pendidikan agama Islam tersebut berada. Yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota, dalam hal ini bidang atau subdin atau petugas yang membidangi PAUD. Yang keempat ada tingkat provinsi. Di tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas membidangi PAUD. Yang kelima tingkat nasional. Di tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Pembina Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Sekian. Ya, makasih Teh. Ada yang mau menambahin lagi? Mangga. Baik, kalau tidak ada, dilanjut sesi tanya jawab. 3 orang penanya dulu. Mangga. Izin bertanya. Iya, silakan Teh. Izin bertanya. Pertanyaannya, adakah kendala yang dialami saat proses evaluasi? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, apa perbedaan evaluasi dan asesmen? Terdengar Teh? Terdengar. Dengan Teh. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya. Iya, silakan Teh. Kan tadi itu di dalam begini ya pertanyaannya. Tadi itu kan di dalam prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini itu ada yang namanya tadi itu ada mendidik ya, mendidik. Nah, di dalamnya itu kan evaluasi dilaksanakan untuk mendorong siswa belajar lebih mantap. Nah, itu maksudnya gimana? Terus kan anak itu di sininya tuh penghasilan evaluasi dipengaruhi sebagai diberi penghargaan ya gitu. Nah, kan kalau anak usia dini itu kalau seperti diberi penghargaan kepada yang apa yang lebih unggul kan suka sirik atau gimana gitu. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal seperti itu gitu? Ngerti Teh? Izin menjawab dari pertanyaan Ayu. Apa perbedaan asesmen dan evaluasi? Nah, kalau asesmen, upaya perolehan informasi untuk mengamati proses yang sedang berlangsung. Upaya ini bertujuan juga untuk meningkatkan kualitas sebuah proses pembelajaran.
Nah, jadi kalau asesmen itu mengamati proses yang sedang berlangsung. Izin menjawab pertanyaan Ayu. Ayu ada? Ada teh. Oh iya. Nah, kalau asesmen itu upaya perolehan informasi untuk mengamati proses yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi itu upaya perolehan informasi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya asesmen itu pas berlangsung, tapi kalau evaluasi itu jadi dinilainya tuh dari akhir pembelajaran gitu. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, boleh? Iya, boleh, silakan deh. Izin menambahkan ya. Sorry, oke. Kalau perbedaannya asesmen sama apa namanya? Sama evaluasi itu, kalau asesmen tuh lebih khusus dan objeknya itu satu. Terus kalau misalnya evaluasi, objeknya itu lebih dari satu, kayak gitu. Terus benar yang tadi kalau misalnya asesmen itu continuous lagi sedang dilakukan, kalau misalnya evaluasi biasanya sudah dilakukan bagi evaluasi, seperti itu. Makasih Teh Anissa, Teh Farah. Bismillah, apakah ini masih bisa bertanya? Mangga. Baik, izin bertanya, apakah evaluasi itu dilakukan untuk mengevaluasi peserta didik saja atau bisa untuk pendidik juga? Terima kasih. Tadi pertanyaan Ayu udah dijawab. Baru satu Teh. Benar satu. Yang kedua ya, apakah ada kendala permasalahan dalam proses evaluasi di TAM? Iya, betul. Kendalanya itu seperti kurangnya sarana prasarana bermain atau belajar, dan kurangnya kompeten dari guru gitu. Yang aku tahu cuma itu aja. Gimana Ayu? Bagaimana Ayu? Kompeten guru itu seperti apa ya Teh? Kurangnya pengetahuan dari guru tersebut. Oh iya, iya. Terima kasih Teh Afifah. Iya Teh, sama-sama. Tadi pertanyaan kita apa? Bisa diulang? Ini apa saja data kualitatif dan kuantitatif yang akan dievaluasi gitu. Sudah paham belum pertanyaan?
Izin menjawab pertanyaan kita ya. Mohon maaf kalau itu belum maksimal. Pada data kuantitatif, pada data kuantitatif itu memiliki objek penelitian yang memiliki objek lain di dalamnya dengan jumlah banyak. Jadi kalau dari data kuantitatif mah jumlah objek yang di datanya itu banyak. Sedangkan kalau data kualitatif mah objek yang ditelitinya itu hanya objek itu saja gitu, hanya objek tertentu saja. Jadi perbedaannya data kuantitatif mah di dalamnya jumlah yang banyak, kalau data kualitatif mah datanya itu hanya objek itu saja. Memfokuskan pada satu objek saja. Iya, Seperti contohnya itu. data kualitatif sama kuantitatif apa? Iya, bentar ya. Kalau data kuantitatif merujuk pada data-data berupa angka atau bilangan. Dan kalau data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat, bukan angka. Gimana Gita? Ya, kasih. Tadi pertanyaan apa? Boleh diulang. Izin menambahkan jawaban dari Teh Afifa bisa nggak? Boleh ya? Boleh, mangga. Iya, boleh. Tadi ngejawab pertanyaan yang Gita, bukan? Iya. Iya, yang Gita. Yang data kualitatif sama kuantitatif ya? Betul. Kalau
kalau yang saya pahamin, yang Lili pahamin, itu tuh kalau misalnya cara kita mengevaluasi itu, kita bisa lihat dari ini apa namanya media pembelajaran yang dipakai nanti sama peserta didik. Terus yang kedua, dilihat dari selama proses pembelajarannya kayak gimana. Terus yang ketiga, hasil karya. Nah, hasil karya ini teh nanti kan pasti dinilai ya di akhir teh. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam evaluasi. Jadi, ketika selama proses pembelajaran tuh bisa dievaluasi juga gitu. Tapi kebanyakan tuh yang kalau yang Lili pahamin tuh berarti kebanyakan tuh selagi berlangsungnya proses pembelajaran, nah itu yang dievaluasi gitu. Nah, untuk hasil akhir tuh kayak hasil karya setelah melewati proses pembelajaran itu kan pasti ada yang selesai, ada yang enggak, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh juga bisa jadi bahan evaluasi kayak gitu. Jadi untuk metodenya itu tidak hanya kayak kita teh menanya atau memerintahkan sesuatu kepada anak, tapi bisa juga melalui observasi kayak gitu. Dari awal dia dari berangkat sekolah sampai dia pulang, itu tuh sebenarnya bisa jadi bahan evaluasi buat peserta didik kayak gitu. Kalau misalnya di sini kan disebut kalau yang kayak kita bilang ada data kualitatif, data kuantitatif. Ya itu tuh salah satunya ya dari hasil karya itu gitu yang dievaluasi. Gitu, gimana? Oh iya, makasih. Ya, makasih Teh Lili. Pertanyaan Tempi boleh diulang? Tadi apa? Pertanyaan tadi, apakah evaluasi itu hanya untuk peserta didik atau bisa kepada pendidik juga gitu? Saya coba jawab ya. Menurut saya mah, evaluasi itu bukan hanya untuk pendidik saja, tetapi untuk seorang pendidik, bukan untuk peserta saja, tetapi untuk pendidik juga. Kalau untuk peserta mah kan, kalau untuk anak-anak mah kan bisa dilakukannya bisa memperbaiki hasil pembelajaran yang kemarin misalnya, atau hasil pembelajaran yang tadi misalnya kurang apa, atau kan guru juga bisa intro gitu, kenapa misalnya belum ada kemajuan. Jadi misalnya penggunaan medianya atau apanya kurang tepat atau kurang menarik gitu. Jadi guru juga bisa merasakan apa yang kurang dari hasil pembelajaran dari guru tersebut gitu. Jadi evaluasi itu bukan hanya untuk peserta didik saja, tetapi untuk guru juga, untuk pengajar juga. Seperti itu. Izin menambahkan. Ya, silakan Teh. Menambah pertanyaannya Teh Lutfia, apakah evaluasi itu hanya bisa untuk peserta didik aja, kalau tenaga pendidik bisa atau enggak gitu ya?
Ya, Iya, betul. oh ya. Iya. Terus kalau misalnya kalau menurut pendapat saya eh kalau menurut pendapat saya tentang evaluasi bisa, maksudnya sebenarnya bisa untuk dipakai untuk tenaga pendidik juga gitu, nggak hanya siswa aja. Hanya saja pihak yang mengevaluasi kita itu ada pihak-pihaknya gitu, kayak misalnya kalau siswa dievaluasi oleh guru, kalau misalnya guru dievaluasi oleh kepala sekolah, ya, terus kepala sekolah dievaluasi oleh penilik nanti dari dinas pendidikan gitu, kayak penilik tuh pengawas dari sebuah lembaga kayak gitu-gitu. Makanya kenapa kan di setiap di setiap lembaga itu pasti kayak ada supervisi yang kayak gitu-gitu loh, kayak pengecekan RPPH, RPPM yang gitu-gitu. Terus kayak ada misalnya evaluasi perkembangan kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya kayak berkesinambungan gitu loh. Misalnya jadi peserta didik dievaluasi oleh guru, guru dievaluasi oleh kepala sekolah misalnya. Terus kepala sekolah dievaluasi oleh yayasan mungkin atau sebuah, jadi di lembaga itu misalnya ada yayasan, terus nanti lembaga yayasan itu tuh nanti teh dievaluasi sama pihak yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi intinya evaluasi itu tidak hanya dipakai untuk mengevaluasi peserta didik saja gitu. Guru sekolah juga pasti punya supervisi, kayak pasti akan mengevaluasi juga, karena kan tujuan tadi yang tadi yang tadi dipresentasikan kan ada tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, salah satunya juga yang tadi disebutkan kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Tempi? Udah jelas? Baik, terima kasih. Sudah paham. Tadi yang nggak di Hopipa, pertanyaannya apa? Jadi Hopipa. Belum ketulis teh. Notulin sini itu Teh Anissa. Oh, oke, diulang lagi pertanyaannya. Ya, ulang lagi aja Teh, maaf. Nah, kan tadi di dalam prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini itu kan ada mendidiknya. Mendidik itu di sini evaluasi dilaksanakan untuk mendorong siswa belajar lebih mantap. Nah, itu maksudnya gimana? Terus di sini tuh
evaluasi dipergunakan sebagai penghargaan terhadap keberhasilan belajar. Nah, itu tuh penghargaannya tuh dalam gimana gitu, dalam bentuk apa gitu kepada anak. Kan anak itu kan masih rentan ya, dia tuh gak tahu ya apakah seperti nilainya besar atau gimana, kan pasti kalau diberi hadiah atau gimana pasti ingin sama ya, ingin rata. Nah, untuk cara kita tuh sebagai pendidik, bagaimana gitu tanggapannya, biar kita itu cara membedakannya memberi hadiah kepada yang siswa berprestasi, anak yang berprestasi dan yang biasa saja gitu. Tapi gimana caranya? Apakah di belakang layar atau gimana gitu? Seperti itu mungkin. Oh iya, Dek. Mungkin ini teh ya, evaluasi dilaksanakan untuk mendorong siswa belajar lebih mantap. Lebih mantap teh maksudnya lebih bagus, itu lebih meningkat dalam hal belajarnya, dalam pembelajarannya gitu. Terus cara memberi hadiah gitu, hadiah kepada anak, di antara anak prestasi atau yang biasa, mungkin menurut saya mah gitu, paling menurut saya mah di anak-anak itu jangan dibeda-bedakan gitu. Misalnya anak ini mah layaknya peringkat 1, terus yang ini mah misalnya biasa aja, jadi samakan saja. Ini dikasih, tapi perbedaannya misalnya kalau yang anak lebih baik mah lebih ada perbedaan gitu, lebih unggul, lebih besar dalam hadiahnya. Kalau anak biasa saja mah yang biasa gitu, yang biasa mah yang biasa aja gitu. Jadi sebagai simbol aja bahwa anak itu juga bagus. Jadi tidak ada perbedaan untuk menjelek-jelekan gitu. Mungkin gitu kata saya mah. Jadi kalau ingin memberi sesuatu harus dibedakannya itunya ya, hadiahnya atau gimana. Kan nantinya dilihat, ih dia mah dikasih itu, nah aku mah gini gitu, gimana itu. Dibungkus aja biar nggak ketahuan. Nanti pulang baru dibuka. Ya, atau sama guru di itu. Udah sama saja gitu, ini juga hadiah, itu juga hadiah. Da anak mah mual ngerti gitu. Imah hadiahna misalnya teh hargana sakieu atau imah hargana sakieu. Jadi anak mah pasti yang penting mah dikasih, oh aku juga dapat hadiah misalnya. Jadi sama saja gitu. Yang penting mah misalnya itu dikasih, ya ente jadi nggak boleh gitu. Jadi samakan saja kasih, tapi ada perbedaan dalam nilainya. Oke, siap teh. Silakan. Nah, bisa juga gini ya, kalau misalkan ada anak yang lebih unggul, misalkan rewardnya dikasih bintangnya 2 gitu. Nah, di bawah dia, maaf tadi aku kedengeran nggak? Enggak, Tempi, cuman awalnya aja. Oh, oh iya sinyalnya lup-lup. Gini, kalau menurut aku bisa dibedainnya teh dengan jumlahnya gitu. Misalkan anak yang lebih unggul dikasih bintang 2 gitu. Di bawah dia dikasih bintangnya 1. Bisa juga kan kayak gitu. Jadi sama-sama dikasih, cuma bedanya dari jumlahnya gitu. Nah, nanti si anak yang
cuma dikasih 1 teh lihat temennya, ih kok dia dikasih 2. Nah, itu nanya ke temennya teh, kamu kenapa dikasih 2? Ya kan karena aku gini gini gini. Siapa, oh ya udah berarti aku juga besok mau gini 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 biar dikasih 2. Nah, gitu. Kurang lebihnya seperti itu mungkin. Jadi memotivasi juga ya Tempi. Iya, jadi secara tidak langsung si anak teh tergerak untuk lihat temannya jadi kemotivasi gitu. Gitu kan? Biar lebih semangat. Iya, jadi gak usah sama barang yang mahal-mahal gitu. Jadi udah yang sederhana, yang penting anak itu, oh aku bisa ngedapetin bintang karena aku mandiri misalkan. Atau karena aku nurut sama guru, gitu-gitu aja. Jadi yang memudahkan kita dan bisa memotivasi peserta didik aja gitu. Izin menambahkan. Mangga teh. Kalau misalnya menurut pendapat saya mah ya, berarti kan ini kasusnya tuh gimana kalau misalnya menghadapi peserta didik yang ada kecemburuan sosial gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari nilai perkembangan ya, berarti kan kalau misalnya ada anak yang merasa seperti itu, berarti si anak itu tuh kan kayak dia tuh belum bisa menerima resiko gitu. Kalau menurut aku mah ya kalau mau kasih hadiah ya kasih hadiah aja gitu. Nggak di situ juga karena di dalam pemberian hadiah juga di situ anak belajar tentang kompetitif, tentang menerima resiko kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak langsung juga dikasih pemahaman bahwa kalau misalnya kita mau melakukan sebuah perlombaan pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya mah kalau misalnya ada kasus yang kayak orang cemburu, kenapa saya nggak dikasih hadiah, terus bahkan ada sampai yang nangis ya, misalnya si anak itu teh nggak mau menerima kekalahan. Nah di situ teh dia juga harus belajar gitu bahwa si anak itu tuh secara tidak langsung tuh dia belum bisa mengontrol emosinya gitu loh, belum bisa belum tahu atau belum paham gitu ya. Makanya di sini tugas tenaga pendidik teh memberi pemahaman bahwa setiap perlombaan itu kan harus ada kompetitif, terus ada harus berani mengambil resiko yang kayak gitu. Gitu sih kalau pendapat aku mah gitu. Izin menambahkan. Mangga teh. Ya, izin menambahkan, ada juga yang gini guru nate menyeimbangkan gitu. Kalau Teh Lilik mah memang harus bisa dari sejak dini gitu belajar untuk mengambil resiko. Ada juga guru teh yang contoh si A ini mendapatkan ini, si B juga dikasih gitu. Jadi seimbang, adil, tidak ada perbedaan gitu kan. Itu mah memang sebagai penghargaan, tidak dilihat dari titik apanya, tetapi ini mah untuk menyenangkan anak gitu, menyenangkan anak usia dini. Karena tolak ukurnya mah guru teh memang pasti mau ukur teh. Oh ini anak teh ini. Tapi bisa itu mah lebih ke prestasi yang memang sesungguhnya gitu. Tapi ini mah contoh dalam ranah lagi pembelajaran gitu. Nah ada kecemburuan sosial, tapi di situ guru berbuat adil gitu. Di seimbangan antara A dan B. Mungkin itu teh. Gimana Dede Hopipa? Ya teh, selalu bisa dimengerti. Makasih. Ya, siap. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, karena di makalahnya juga masih kurang gitu. Semoga apa yang